Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini Yoga di channel The Line. Sorry ass DJ. Morning anxiety adalah kecemasan yang muncul di saat kamu bangun tidur di pagi hari. Nah, biasanya itu pada saat bangun tidur kita tuh merasakan keresahan yang banyak. Ya, kita merasakan keresahan-keresahan seperti ya sensasi, kemudian kita merasakan berbagai kecemasan lainnya. Takut terjadi ini, takut terjadi itu, kemudian hal-hal yang benar-benar yang menghantui di pikirannya. Dan kemudian biasanya kamu itu merasa begitu banyak hal yang dicemaskan dan membuat kamu, atau biasanya kita itu jadi takut ya untuk beraktivitas atau melakukan pergerakan fisik, jadi lebih mencari aman, yaitu hanya berbaring di tempat tidur saja ya. Nah, kalau sudah begitu yang terjadi, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama itu adalah cara mengatasinya. Ini yang pertama adalah terapkan adalah sleep hygiene ya, atau yang kita bisa menerapkan adalah kebersihan tidur. Nah, jadi di dalam ruangan ya, di dalam ruangan atau kamar tidur kita itu diusahakan itu serapi mungkin, senyaman mungkin, sehigienis mungkin ya. Nah, yang kedua itu adalah atur suasana kamar ya, atau termasuk seperti pencahayaan dan temperatur pada ruangan kamar kita. Nah, pencahayaannya itu yang kita pilih itu adalah jangan terlalu terang ya. Kalau bisa kita cari yang lampu yang agak redupan sedikit agar memberi kenyamanan, kerileksan pada tubuh kita ya, terutama pada mata kita dan pikiran kita. Nah, kemudian cari suhu kamar kita itu yang memang benar-benar nyaman buat kita. Ibaratnya contohnya kita jangan terlalu panas dan jangan terlalu dingin juga gitu ya. Kalau orang yang memang suka dingin ya silahkan kan. Kalau misalnya pokoknya senyaman kitanya aja, atur suhu kamar kita senyaman mungkin ya. Oke, lanjut. Yang ketiga itu adalah cari tahu apa stresor atau penyebab kamu mengalami kecemasan. Misalnya kamu punya banyak aktivitas yang harus dilakukan, maka sediakanlah waktu yang lebih banyak di pagi hari agar kamu bisa bersiap-siap ya. Jadi untuk mengatasi stres, ibaratnya apa sih yang membuat kamu tuh cemas? Jadi kan kita bisa koreksi ya, atau introspeksi diri kita, apa sih yang membuat kita cemas. Jadi kita bisa memilah ataupun memplanningkan ataupun bisa mengaplikasikan kegiatan-kegiatan kita di esok hari. Jadi kita lebih bagus kita memikirkan apa sih yang harus aku lakukan di esok hari. Jadi sebelum tidur malam kita sudah kegiatan apa-apa saja yang bisa kita prediksi di situ. Lebih bagus kita berpikiran situ seperti itu. Kita lebih menjadwalkan, memplanningkan hari esok kita akan berbuat apa dan melakukan hal positif apa, dibandingkan kita hanya memikirkan besok bakalan terjadi yang seperti ini lagi, besok bakalan ya susah lagi seperti ini, besok bakalan ya sensasi lagi nggak hilang-hilang. Jangan seperti itu karena itu namanya melemahkan mental kamu dan kamu mendoktrin pikiran kamu sendiri, dan itu kamu bawa tidur dan itu akan terekam di memori pikiran kamu sendiri, dan itu sangat merugikan ya diri kamu sendiri, karena secara otomatis kamu yang terjadi itu ada dua. Yang pertama itu adalah kamu mimpi buruk, yang kedua esok pagi kamu dalam keadaan bangun yang tidak fit. Oke, lanjut. Dan selanjutnya itu adalah lakukan olahraga ringan, misalnya perenggangan sendi ya, dan juga bisa otot, atau melakukan olahraga yang santai ya, yang tidak terlalu ekstrim, yaitu seperti yoga. Lakukanlah, atau stretching ya, pemanasan, perenggangan. Nah, lakukanlah secara rutin, minimal itu 1 minggu itu bisa 2 kali atau 3 kali. Oke, lanjut.
Kemudian setelah menarik nafas dalam-dalam ya, biasanya kita tuh kadang keadaan cemas, dalam keadaan panik itu kita lupa tuh untuk cara bingung cara menenangkan diri kita sendiri, merilekskan kita diri kita sendiri. Itu kadang-kadang udah bingung karena udah panik duluan, udah kalut duluan kan gitu. Nah, pada saat kita untuk supaya kita bisa menjadi rileks agar tidak mengatasi kecemasan itu, yaitu dengan cara ini, yaitu dengan cara bernapas dalam-dalam. Sering-sering melakukan aktivitas ini karena aktivitas ini bisa bikin kita merasa menjadi lebih rileks ya, lebih tenang, lebih rileks ya. Karena dengan cara menghembuskan, pada saat kita menghembuskan nafas itu, maka secara otomatis tubuh, otot, saraf semua ya itu akan menjadi melemah, mengendor ya. Segala ketegangan di dalam tubuh kita itu akan mengendor dengan sendirinya. Oke, lanjut. Selanjutnya itu adalah melakukan ibadah atau meditasi di pagi hari, juga bisa membuat kita itu lebih rileks. Nah, jadi intinya gini, ibadah itu termasuk meditasi loh ya. Jadi ada kesamaan. Kenapa saya bilang itu termasuk adalah sebagian dari olahraga meditasi ya, aktivitas meditasi, ibadah. Nah, pada saat kita ibadah yang kita ingat itu apa? Sang Pencipta. Kita hanya terfokus, pikiran kita itu fokus terhadap Tuhan kita ya kan. Dengan kita menyembah Tuhan, berarti kita berhadapan dengan Sang Pencipta yang menciptakan kita. Nah, kemudian apa itu meditasi? Meditasi itu kita melatih fokus kita terhadap satu titik. Nah, kalau di meditasi itu kita melatih ketenangan ya. Kemudian kita fokus kepada pernapasan kita ya. Biasanya itu fokus terhadap pernapasan kita tuh napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar, itu meditasi. Jadi kita melatih fokus. Nah, biasanya ini sangat dianjurkan, sangat baik untuk orang penderita anxietas, karena penderita anxietas itu memiliki pikirannya itu yang bercabang-cabang, liar ya, alias dia itu liar ya, dia kemana-mana gitu pikirannya tuh, karena negatif ya, jadi dia bercabang-cabang pikirannya tuh kemana-mana. Jadi sulit untuk apalagi pada saat panik ya, pada saat gelisah, khawatir, dia tuh pikirannya tuh nggak bisa tenang. Nah, itu yang harus kita latih ya, terutama orang penderita anxietas itu melatih, perbanyaklah ibadah atau dengan cara meditasi agar kalian itu bisa melatih fokus kalian. Bisa kita fokus terhadap satu titik, terhadap masalah ya, masalah apapun itu, atau terhadap pikiran kita fokus pada satu titik. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan meditasi, kemudian dengan ibadah, dengan cara teknik meditasi, kita akan pikiran itu sudah terlatih. Kita bisa mengendalikan keliaran entity ya, pikiran yang negatif itu bisa kita arahkan, bisa kita kontrol dengan itu. Oke, next, selanjutnya itu adalah sarapan dengan makanan-makanan yang bergizi, dan agar bisa membantu menstimulasi fisik dan mental kita lebih baik ya. Jadi kita lebih memilih konsumsi makanan-makanan yang lebih bergizi, kemudian yang penuh protein, vitamin gitu. Itu yang harus lebih banyak kita, karena otak kita butuh vitamin, fisik kita butuh juga energi ya, tenaga, asupan vitamin, nutrisi dan lainnya, karena sangat banyak menguras tenaga. Karena orang anxietas ini, GERD anxiety ini lebih cenderung tuh paling banyak menggunakan pikiran dan sangat banyak menguras energi dan tenaga. Karena dengan hanya terjadi 5-10 menit aja terjadi panic attack, itu sudah menguras berapa kalori banyak tuh, udah hampir sama dengan orang yang melakukan nge-gym atau aerobik selama 1-2 jam. Itu energi yang dikeluarkan, yang dibuangkannya hampir sama orang yang terkena anxietas, ataupun terjadinya orang yang terkena panic attack secara 10 menit, 5-10 menit. Itu energinya terbuang sama dengan orang yang melakukan olahraga nge-gym atau aerobik selama 1 atau 2 jam. Hampir sama, atau jogging ya. Nah, oke.
Itulah hal-hal yang cara mengatasi anxiety morning. Bila kamu menyukai channel seperti ini, silahkan klik like, berikan komentar positif, dan jangan lupa subscribe, berbagilah kepada teman-teman Anda.